Kak Una seperti apa? Kak Una tadi pemeriksaannya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terus saya juga berterima kasih dengan penyidik sudah memperlakukan Una dan tim lawyer juga dengan sangat baik, sangat ramah. Dan Una tadi juga sudah berlaku kooperatif. Hari ini hadiah juga ada segini. Berapa pertanyaan Kak Una tadi totalnya? Jadi Cukup sampai 9 jam lebih nih. Ya, Baik. cukup lama sih. ada 20 Kak Una atau lebih? Lebih kurang 30 pertanyaan sih. Tadi diperiksa penyidik konteksnya apa aja sih, Mbak? Secara garis besar aja, Pak. Gimana, Bu? Baik, jadi begini teman-teman sekalian. Tadi kita diperiksa dengan 35 pertanyaan dan terbagi dalam dua bagian utama. Ya, pertama adalah sebagai korban dan yang kedua adalah sebagai saksi. Nah, sebagai korban kita sudah menjelaskan kepada penyidik secara detail dana yang diinvestasikan oleh Una dan kemudian keluarga dan temannya. Setelah kita kalkulasi lagi, total dana yang diinvestasikan adalah 1,5 miliar. Ya, yang berhasil di withdraw itu 623 juta. Dengan demikian terdapat selisih 920 jutaan yang tidak bisa ditarik. Ya, itu secara umum seperti itu. Jadi masih mengalami kerugian kurang lebih 900-an juta. Ya, secara umum seperti itu. Kita juga sudah menyerahkan kepada penyidik sejumlah bukti, sejumlah dokumen. Ada 3 yang kita serahkan. Bukti transfer dari rekening Una ke PT DNE Pro. Yang kedua adalah izin legalitas oleh PT DNE Pro yang katanya memiliki izin dari berbagai macam itu, termasuk dari OJK, dari macam-macam itu, tapi ternyata itu adalah izin pendidikan komputer. Ya. Lalu bukti yang ketiga adalah prospektus, ya, skema berinvestasi di DNE Pro. Kalau itu investasi berapa tingkat keuntungannya. Nah, secara global dapat kita sampaikan bahwa dari prospektus yang ada itu keuntungannya satu hari per day 1%, 1 bulan kurang lebih 20%. Jadi ini angka yang cukup fantastis. Ya, kalau per bulan 20%, Anda bisa kali aja setahun berapa itu? Ya, 240%. Anda bisa bandingkan dengan di bank yang per tahun hanya 6-7-8%, paling tinggi 10%. Artinya memang ini skema yang dibuat secara sengaja untuk memberi iming-iming, memberi janji harapan kepada siapapun termasuk Una untuk berinvestasi di dalam rekeningnya DNE Pro. Ya, secara umum seperti itu sebagai korban. Dan juga kita sudah menegaskan tadi bahwa kita bukan brand ambassador, ya. Demikian secara umum sebagai korbannya. Oh, sebagai saksi gimana? Nah, sebagai saksi, tadi kita sudah menguraikan panjang lebar bahwa Una terlibat atau ikut dalam investasi dalam DNE Pro karena diajak oleh Hoki Irjana. Beliau yang mengajak, lalu memberikan prospektus itu, menjanjikan macam-macam lah hadiah, termasuk ternyata setelah kita cek 3 CR-V dan 3 Brio mobil. Itu yang dijanjikan kalau nanti berhasil memenuhi skema investasinya dengan jumlah investasi tertentu dan downline tertentu. Ternyata semua itu bohong, semua itu omong kosong. Sampai Januari dana tidak bisa ditarik kembali dan semua hadiah yang dijanjikan itu tidak pernah diterima oleh Una dan teman dan keluarganya. Demikian begitu. Una kenapa gelisah banget Una? Mulai dari Una kenapa gelisah banget Una nih kelihatannya nih? sekarang sih alhamdulillah Nggak ada udah lebih gelisah, lega sorry, ya. nggak ada gelisah. Kak Una mungkin gara-gara kasus ini apakah ada pencemaran nama baik Kak Una merasakan nama baik tercemar atau seperti apa, kerugian apa yang dirasakan?
Kalau untuk pencemaran nama baik mungkin lebih ke pandangan orang-orang terhadap saya ya. Ya, sebagai penegasan berarti Kak Una nih nggak ikut promosi DNA Pro ya? Pak? Oh ya, jadi Saya gini, tidak tadi punya juga kewajiban. sudah kita jelaskan, Una tidak dalam kapasitas mempromosikan DNA Pro. Una hanya hadir dalam acara itu berdasarkan kontrak sebagai seorang seniman profesional, sebagai DJ profesional. Itu. Berarti kan kalau misalkan jadi DJ di suatu acara DNA Pro, berarti kakak dibayar dengan DNA Pro nih kak, ada Bayarannya berapa bayarannya? Saya nggak tahu siapa yang membayar, cuman saya diundang. Tapi udah diterima apa uang itu? Udah perform juga. Karena ada kontrak. Ada kontrak. Kalau Anda kan bekerja, kita bekerja, kan kita dibayar. Saya kira itu biasa, normal saja, profesional. Akan jadi masalah kalau saya tidak bekerja, terus saya dikasih duit. Nah, itu masalah. Tapi ini kan ada kontraknya, resmi. Ya, ditandatangani resmi antara pihak DNA dengan manajemen, bukan Una. Dengan pihak manajemen, Trans Indonesia. Ya, jadi sekali lagi itu hubungan yang profesional karena kerja, karena jasanya sudah diperform, maka sudah selayaknya menerima honor. Itu honornya berapa bang? Dan kapan itu kejadiannya? Honornya berapa dan kejadiannya kapan bang? ya saya kira begini ya, masalah honor macam-macam itulah rahasia klien lah, maksudnya itu tidak perlu diumbar ke publik lah hal-hal seperti. Yang jelas ada honor yang diterima karena dipanggil untuk diundang untuk perform sebagai seorang seniman, sebagai seorang DJ profesional itu. Uangnya kan balik lagi nggak Pak? Uangnya kan balik lagi nggak jadi? Iya Pak, seperti yang menimpa pabrik Bigur sebelumnya Mas. Ini Kan jadi barang Uangnya bukti. ya akan dikembalikan. tidak ada pengembalian uang, tidak ada pengembalian dana, ya, karena memang tidak ada dana yang illegal, semua diterima karena memang tampil sebagai seorang seniman profesional, itu saja. Berarti bisa dipastikan dari penyidik juga nggak bakal meminta uang balik dari DNA Pro terhadap Bima ini sendiri. Ya, sampai saat ini belum, kita belum tahu. Itu kejadiannya kapan ya bang? Performnya Ya, itu begini, performnya awalnya di bulan Juli, tapi tidak jadi, dibatalkan, lalu diperform di bulan Desember, ditunda. Ya, itu di Hotel Kempinski, ya. Itu harusnya bulan Juli, tapi ditunda ke Desember karena waktu itu kita masih tinggi-tingginya COVID-19. Lalu yang kedua itu di West In Surabaya, itu bulan September kurang lebih. Lalu yang ketiga adalah Cafe de la Mer Bali, itu bulan Desember juga. Berarti